Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Hartini dengan akhir NPM 149 dari kelas A Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya akan memaparkan materi tokoh Michael Kennel yang merupakan salah satu tokoh dari teori belajar bahasa, yaitu teori komunikatif. Siapa itu Michael Kennel? Michael Kennel adalah ahli linguistik terapan yang terkenal karena mengembangkan model kompetensi komunikatif bersama Meryl Swain pada tahun 1980 sampai 1983. Michael Kennel juga adalah seorang peneliti dalam bidang linguistik terapan dan pendidikan bahasa. Ia dikenal luas karena teorinya tentang bagaimana kemampuan berbahasa tidak hanya soal tata bahasa, tetapi juga kemampuan menggunakan bahasa secara tepat dalam konteks sosial dan komunikatif. Selanjutnya yaitu latar belakang teori. Michael Kennel mengembangkan kompetensi komunikatif sebagai respon terhadap keterbatasan metode pengajaran bahasa tradisional yang terlalu fokus pada tata bahasa. Teori ini menekankan bahwa menguasai bahasa berarti mampu berkomunikasi secara efektif dan sesuai konteks, bukan hanya tahu aturan saja. Teori kompetensi komunikatif ini muncul karena pembelajaran bahasa pada masa itu terlalu menekankan aturan tata bahasa, sehingga tidak membuat peserta didik mampu berkomunikasi nyata. Teori ini kemudian menjadi dasar pendekatan communicative language teaching. Dalam teori komunikatif ini memiliki 4 komponen utama. Yang pertama, kompetensi gramatikal. Yang kedua, kompetensi sosiolinguistik. Yang ketiga, kompetensi diskursal. Dan yang keempat, kompetensi strategis. Saya akan membahas kompetensi gramatikal terlebih dahulu. Kompetensi gramatikal ini penguasaan grammar, kosakata, dan juga struktur. Kompetensi ini menekankan pemahaman dan penggunaan bahasa secara tepat dalam berkomunikasi. Yang kedua, kompetensi sosiolinguistik. Penguasaan bahasa dengan konteks sosial dan budaya. Selain tahu tata bahasa, seseorang juga harus tahu bagaimana, kapan, dan kepada siapa bahasa itu digunakan agar komunikasi tetap berjalan dengan efektif dan juga tetap sopan. Kompetensi yang selanjutnya yaitu kompetensi diskursal. Menyusun ucapan agar kohesif dan juga koheren. Kompetensi ini tidak hanya soal kata per kata atau kalimat per kalimat, tapi bagaimana kalimat itu saling membentuk makna yang tetap utuh. Dan kompetensi yang terakhir yaitu kompetensi strategis, menggunakan strategi untuk mengatasi hambatan dalam berkomunikasi. Strategi ini bertujuan untuk mengatasi kesulitan dalam berkomunikasi agar komunikasi tetap berjalan efektif meski penutur ataupun pendengar mengalami kesulitan dalam menyampaikan pesan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak hingga akhir. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kurang dalam menyampaikan materi. Saya Anita Hartini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.